Damkar beraksi, Satria Biru. Yuk cepetan. Istighfar, istighfar. Selasa 9 Desember 2025, kebakaran hebat melanda kantor Tera Drone Indonesia di Kemayoran, Jakarta Pusat, menewaskan 22 karyawan dan melukai sejumlah staf lain. Api pertama kali muncul sekitar pukul 12.50 waktu Indonesia Barat di lantai dasar gedung. Petugas Damkar DKI Jakarta bersama ratusan personel dan 29 unit mobil pemadam segera diterjunkan. Upaya pemadaman dan evakuasi berlangsung dramatis, termasuk penyelamatan dari lantai atas menggunakan tangga dari gedung sebelah, hingga api berhasil dijinakan 3 jam kemudian. Korban tewas terdiri dari 15 perempuan dan 7 laki-laki, dievakuasi ke rumah sakit untuk proses identifikasi. Pemadaman resmi dinyatakan selesai, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan rekan kerja. Ketika kebakaran mungkin orang lagi makan siang ya. Berarti yang kebakar hanya lantai dasar aja atau? Lantai dasar aja. Itu aja. Yang kebakar itu apa sih, Pak? Kurang tahu apa yang kebakar ya. Jadi paling nanti setelah ini kita coba ngecek lagi apa yang terjadi. Apinya cepat besar gitu? Langsung besar? Mungkin lebih kecil dulu karena di sini kan banyak kardus ya, kotak-kotak yang mudah terbakar seperti itu. Jadi itu juga memicu untuk apinya menyebar dengan cepat. Kamis 4 Desember 2025, sebuah insiden tragis terjadi di Kelapa Gading, Jakarta Utara ketika bangunan 3 lantai yang tengah dibongkar mendadak ambruk dan menimpa seorang mandor berusia 56 tahun. Laporan diterima sekitar pukul 12.36 waktu Indonesia Barat dan puluhan personel dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara segera dikerahkan. Mereka menyisir sela-sela reruntuhan selama berjam-jam di tengah struktur yang tak stabil. Setelah operasi pencarian intensif, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dan evakuasi korban dinyatakan berhasil selesai pada pukul 22.34 waktu Indonesia Barat. Mas. Sabtu 6 Desember, kebakaran kapal ikan mengguncang kawasan Pelabuhan Muara Baru, Dermaga Timur, Penjaringan, Jakarta Utara. Begitu laporan diterima, unit dan personel pemadam langsung bergerak menuju lokasi. Operasi dimulai pukul 17.36 waktu Indonesia Barat dan dalam upaya cepat, perambatan api berhasil dilokalisir pada 17.55 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian memasuki tahap pendinginan pada 17.59 waktu Indonesia Barat, menyasar ruang mesin dan area bahan bakar untuk mencegah kebakaran meluas ke bagian lain kapal. Total 17 unit dan 90 personel dikerahkan hingga akhirnya operasi dinyatakan selesai pada pukul 20.01 waktu Indonesia Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini. Awal kejadian diduga berasal dari korsleting listrik pada mesin kapal yang sedang bersandar. Percikan api listrik tersebut menyambar ruang penyimpanan bahan bakar hingga memicu kobaran api yang terus membesar. Situasi cepat memburuk dan pemilik kapal tidak mampu mengendalikan api, sehingga langsung meminta bantuan serta beberapa nelayan lain melapor kepada petugas pemadam untuk melakukan penanganan di lokasi. Informasi ada percikan, ya percikan mesin, kemudian setelah itu merembet ke ruang BBM, jadi membesar. Setelah membesar, kapal itu langsung bergerak karena dorong angin ke tengah. Minggu 7 Desember 2025, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Denpasar, Bedugul, tepatnya di Desa Werdi Buana, Badung.
Insiden pada pukul 8.41 WITA ini membuat seorang warga terjepit dalam kabin kemudi. Regu B Rescue Damkar Bandung di bawah pimpinan Danton Kadek Budana segera menuju lokasi dan bekerja bersama kepolisian, PMI, serta warga sekitar. Proses evakuasi berlangsung menegangkan selama hampir 1 jam akibat kondisi korban yang terperangkap cukup parah. Setelah upaya penyelamatan intens, korban berhasil dievakuasi dari kendaraan dan segera dibawa ke rumah sakit. Sabtu 6 Desember, suasana mencekam menyelimuti kawasan Jalan Kamal Raya, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Sebuah bangunan gudang dilaporkan terbakar hebat, memicu respon cepat dari puluhan personel pemadam yang langsung menuju lokasi. Api yang membesar sejak pukul 15.28 waktu Indonesia Barat akhirnya berhasil dilokalisir pada 15.42 waktu Indonesia Barat setelah sempat mengancam bangunan sekitar. Pada pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, operasi memasuki tahap pendinginan untuk memastikan tidak ada sisa api maupun asap dari material yang mudah terbakar. Sebanyak 20 unit dan 100 personel dikerahkan hingga akhirnya operasi pemadaman dinyatakan selesai pada pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Gudang ini kan yang gerbang ini kan? Iya, Ada tahan tangga lagi. Ayo, lain tahan tangga. Sup. Tahan tangga. Damkar beraksi, Satria Biru. Langsung naik ini. Langsung dah. Langsung. Langsung naik Damkar atau langsung naik mobil? Siap langkah. Senin 8 Desember 2025, petugas rescue pemadam kebakaran Pontianak melakukan evakuasi terhadap seorang lansia yang tinggal di kawasan Jeruju 1. Korban diketahui sedang sakit stroke saat wilayah tersebut terendam banjir. Begitu laporan diterima, tim segera menuju lokasi dan melakukan evakuasi dengan cepat untuk memastikan keselamatan korban. Proses penanganan berlangsung aman sebelum akhirnya korban dipindahkan ke tempat yang lebih kondusif guna mendapatkan perawatan lanjutan. Kamis 4 Desember 2025, 5 wisatawan asal Pakansari, Cibinong, Bogor berhasil dievakuasi setelah terjebak aliran sungai di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Curug Seribu, tepatnya di akses Kampung Legok Raina, Desa Ciasihan. Peristiwa terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat ketika derasnya arus sungai akibat hujan membuat mereka tidak dapat menyeberang. Para wisatawan kemudian menghubungi layanan siaga 112 dan warga sekitar untuk meminta pertolongan. Petugas Damkar Kabupaten Bogor segera melakukan koordinasi dan menuju lokasi bersama unsur gabungan lainnya. Pada pukul 16.50 waktu Indonesia Barat, debit air mulai menurun, memungkinkan tim melakukan evakuasi. Seluruh korban, 4 dewasa dan 1 anak, berhasil diselamatkan melalui lintasan sungai berkat upaya petugas Damkar Kabupaten Bogor, relawan, dan masyarakat setempat. Kejadian bermula saat satu keluarga tengah berwisata di area air terjun. Debit air tiba-tiba meningkat dan arus menjadi sangat deras, membuat mereka panik dan sulit bergerak. Menyadari situasi semakin berbahaya, salah satu anggota keluarga segera meminta bantuan petugas setempat agar mereka dapat dievakuasi dengan aman. Proses evakuasi cukup beresiko karena curah hujannya sangat tinggi. Kita melakukan tes up, menunggu airnya agak sedikit turun, lalu melakukan penyeberangan kali. Wisatawan ada 5 korban, 4 orang dewasa, 1 anak kecil. Proses evakuasi makan waktu kurang lebih 1 jam. Sini masuk. Ini ya Bu. Minggu 7 Desember 2025, seorang anak perempuan berusia 9 tahun
sempat dilaporkan hilang di kawasan 0 km Yogyakarta saat berlangsungnya Festival Musik dan Budaya. Pengumuman ciri-ciri korban disampaikan melalui panggung utama, sementara area sekitar sedang dipadati pengunjung. Tak lama setelah itu, anggota Damkar Kota Jogja yang sedang standby melihat seorang anak dengan ciri-ciri yang sama berjalan sendirian di tengah kerumunan. Petugas segera menghampiri, memastikan kondisi anak yang terlihat tenang, lalu mengajaknya menuju pos polisi terdekat. Di sana sang ibu telah menunggu sambil membuat laporan. Pertemuan kembali keduanya berlangsung haru, mengakhiri situasi yang sempat menegangkan. Masuk. Ini ya, Bu. Iya. Udah mau OTW. Iya udah OTW, Bu. Iya. Minggu 7 Desember 2025, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok UPT Cimanggis menerima laporan seorang anak tersangkut di pagar rumah di Jalan Bontang Raya, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis. 3 petugas damkar segera diterjunkan dengan perlengkapan tali, linggis, dan APD untuk melakukan penyelamatan. Proses dilakukan dengan hati-hati agar tidak melukai korban. Berdasarkan keterangan petugas, insiden terjadi saat anak tersebut bermain kejar-kejaran di taman dan memasukkan tubuhnya ke sela teralis hingga tidak dapat keluar. Upaya penyelamatan berjalan aman dan korban berhasil dibebaskan. Coba keluar dah, bisa nggak Kak? Jadi ada perubahan nggak? Pelan-pelan aja. Ada tahan tangga lagi. Ayo, lain tahan tangga. Sup. Tahan tangga. Sabtu pagi 6 Desember 2025, suasana di Kelurahan Tanah Tinggi berubah mencekam setelah seorang warga dilaporkan terjatuh ke dalam aliran kali. Informasi itu segera diterima Damkar Ternate yang merespon cepat dan tiba di lokasi hanya dalam 5 menit. Arus yang cukup deras membuat proses penyelamatan berlangsung penuh tekanan. Namun petugas tetap berusaha mengangkat korban dengan peralatan seadanya. Sekitar 5 menit kemudian, korban berhasil dievakuasi ke tepian dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Peristiwa ini diketahui ketika seorang ibu rumah tangga sedang mencuci piring. Diduga hendak mengganti posisinya yang sudah tidak nyaman, gerakan ibu tersebut membuatnya terpeleset jatuh ke dalam aliran kali yang curam. Karena medan yang terjal, suami korban tersebut langsung menghubungi petugas pemadam Ternate untuk membantu mengevakuasi. Oke. Boleh. Tarik. Tarik kita. Damkar beraksi, Satria Biru. Tanpa berlama-lama, inilah 5 kejadian besar yang paling menyita perhatian sepanjang pekan ini versi Damkar beraksi Satria Biru yang selalu hadir sigap di garis terdepan setiap keadaan darurat. Di urutan kelima, pada 6 Desember 2025, 5 petugas damkar dikerahkan untuk mengevakuasi seekor buaya besar yang muncul di saluran air perumahan Banyuwangi, Balikpapan Utara. Buaya sekitar 3 meter ini sempat dibiarkan, namun kekhawatiran warga membuat mereka cepat melapor ke BPBD atau damkar. Tak butuh waktu lama, tim tiba dan sigap menangkap buaya dari drainase perumahan Sumber Indah RT 70 Batu Ampar. Aksi evakuasi berlangsung menegangkan, tapi berhasil dilakukan tanpa korban. Warga yang menyaksikan pun lega, memastikan buaya aman dan perumahan kembali tenang.
Di urutan selanjutnya, evakuasi korban tertimpa pohon tumbang di objek wisata Sangeh. Rabu 3 Desember 2025, sekitar pukul 16.44 WITA, 2 warga tersangkut pohon tumbang di area wisata Kabupaten Badung. Mendapat laporan, Regu 1I Dinas Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin Danru Regu 1I bersama Kasih Penyelamatan langsung menuju lokasi. 1 korban meninggal tertimpa balai gong, 1 lainnya luka-luka dan segera dievakuasi ke puskesmas terdekat. Evakuasi berjalan cepat, petugas sigap memastikan korban segera mendapat pertolongan di tengah situasi darurat. Di urutan selanjutnya, evakuasi pekerja tersengat listrik di Kabupaten Batang. Minggu 7 Desember 2025, seorang pekerja mengalami kecelakaan listrik saat memasang alderon di salah satu ruko Kabupaten Batang. Besi yang ia pegang menyentuh kabel listrik hingga membuatnya terjepit dan tidak bisa melepaskan diri. Warga yang melihat kejadian segera melapor dan petugas damkar tiba dengan cepat. Dengan sigap, mereka mengevakuasi korban dari bahaya listrik, lalu langsung membawanya ke fasilitas kesehatan untuk penanganan lebih lanjut. Berkat aksi cepat petugas, korban selamat dan mendapat pertolongan tepat waktu. Di urutan kedua, kebakaran hebat melanda kampung adat Waruwora, Sumba Barat. Jumat 5 Desember 2025, 28 rumah adat Waruwora hangus terbakar. 139 jiwa terdampak dan terpaksa mengungsi. Petugas damkar bersama BPBD, aparat keamanan dan warga bergotong royong melawan kobaran api dengan mobil tangki air. Rumah-rumah berbahan kayu membuat api cepat menjalar, kepulan asap tebal menambah ketegangan di lokasi. Tim evakuasi bekerja cepat menunjukkan kesigapan petugas, hingga akhirnya api berhasil dikendalikan tanpa korban jiwa. Aksi heroik dan semangat gotong royong ini disaksikan warga secara langsung. Di urutan pertama, tragedi kebakaran maut sebuah gedung kantor di Kemayoran, Jakarta Pusat. Selasa 9 Desember 2025, api tiba-tiba muncul di lantai dasar gedung Tera Drone Indonesia sekitar pukul 12.50 waktu Indonesia Barat. Menewaskan 22 karyawan dan melukai sejumlah staf lainnya. Petugas damkar DKI Jakarta bersama ratusan personel dan 29 mobil pemadam segera diterjunkan. Upaya pemadaman dan evakuasi berlangsung dramatis, termasuk penyelamatan dari lantai atas menggunakan tangga gedung sebelah. 3 jam kemudian, kobaran api berhasil dijinakan. Korban tewas terdiri dari 15 perempuan dan 7 laki-laki, dievakuasi ke rumah sakit untuk proses identifikasi. Tragedi ini meninggalkan luka mendalam bagi siapapun. Kami segenap tim damkar beraksi Satria Biru turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kejadian yang menimpa seluruh korban. Semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisinya dan bagi yang selamat diberi kesabaran, kekuatan, serta pemulihan secepatnya.
Itulah 5 kejadian besar minggu ini. Tetap waspada, tetap aman, dan sampai jumpa di 5 kejadian besar lainnya dari Damkar Beraksi Satria Biru. Kebanyakan orang kalau ada kebakaran langsung panik. Padahal kalau tenang, kita bisa ambil keputusan yang benar. Tips dari Bang Adam. 1. Jangan langsung buka pintu kalau ruangan penuh asap. Cek dulu suhu pintunya. 2. Jangan lari sambil berdiri, tapi merangkak. 3. Lapor ke petugas, jangan nekat nyelamatin barang-barang dulu. Ingat, panik gak bakal bantu kita. Tetap tenang, tetap aman, oke? Bang Adam pamit, sampai ketemu lagi di Satria Biru. Itulah tadi aksi nyata para petugas pemadam kebakaran dalam menjaga keselamatan kita semua. Dari kobaran api hingga evakuasi darurat, mereka selalu siap siaga tanpa kenal lelah. Terima kasih sudah menemani Satria Biru. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan hargai perjuangan para pahlawan kita di lapangan. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Satria Biru. Keberanian, pengabdian, dan aksi nyata untuk negeri.